utama, ya. Dan ini kalau kami mengacu ke rencana pembelajaran semester yang di luar negeri, sama, mereka juga mempelajarinya LQR dan juga LQG untuk bachelor ya. Bachelor itu ya kayak kalian, S1 atau D4, yaitu linear quadratur regulator dan linear quadratur Gaussian ya. Tetapi memang kami akan karena dia terkait dengan optimisasi ya, maka dasar-dasar optimisasi juga diberikan ya. Itu akan pembahasan lebih lanjutnya nanti akan saya mulai di pertemuan kemarin, pertemuan esok ya, pertemuan ketiga. Materi yang kalian lihat di ELOG itu adalah materi ketika pertama kali pertama kali ya, benar ya? Iya benar, pertama kali WFH kalau nggak salah, tahun 2020. Iya, 2020 ya. Jadi waktu itu pertemuan yang diberikan waktu itu UGM ngasih pesan agar pertemuannya cukup 10 pertemuan saja gitu ya. Nah, cukup 10 pertemuan saja. Jadi materinya memang yang kalian lihat mungkin hanya untuk 10 pertemuan. Nah, makanya karena ini ada 14 pertemuan ditambah 2 pertemuan ujian akhir, ada modifikasi dari materi yang ada di ELOG, nanti saya upload juga ya. Jadi materi yang sudah saya upload di ELOG itu adalah tetap akan ada di situ, tetapi akan ada menu label label yang menyatakan bahwa ini adalah materi baru. Jadi nanti kalian juga tetap download ini untuk dipelajari ya. Oke. Sebelum masuk ke materi awal ya, kira-kira dari kalian ada mungkin yang ingin bertanya? Silakan. Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Oke, ini agak gini ya. Kayaknya kalian sudah pernah memakai Laplace ya dalam kontrol, mungkin kontrol lanjut mungkin ya. Saya juga kurang tahu ya. Atau mungkin kontrol dasar mungkin ya. Sebetulnya transformasinya itu akan diajarkan di Matematika 3, Matematika Teknik 3 semester ini juga ya. Jadi memang berbarengan, mau nggak mau harus berbarengan ya, karena penyusunan MPKM itu ya, semester 6 semester 7 masalahnya sudah diplot khusus untuk MPKM, jadi semuanya jadi terkesan kayak tumpang tindih, pada ya sebetulnya sih enggak ya, kita usahakan untuk tidak ya, dari sisi pengajaran. Saya harapkan kalian sudah cukup tahu lah soul dari transformasi Laplace gitu ya, kenapa dia bisa digunakan di kontrol ya. Oke, teman-teman mungkin sudah tahu bahwa kontrol transformasi itu ada keduanya ya. Meskipun sebetulnya lebih lanjut bisa dijelaskan, tetapi tidak di sini ya. Transformasi Laplace itu sendiri sering digunakan untuk perancangan sistem, tetapi sistemnya kontinu. Kontinu di sini maksudnya adalah waktu ya, bukan amplitudo, tetapi waktu. Kontinu itu kalau dibilang waktu kontinu itu sifatnya bukan tak berhingga, infinitif ya, infinitif. Ya. Jadi kalau T kita bisa simbolkan dengan T, dia sifatnya infinitif. Artinya apa? Artinya kita nggak tahu ujungnya dari mana, ujung awalnya mungkin kita tahu T sama dengan 0, tetapi ujung belakangnya kita nggak bisa menebak berapa nilainya. Ya. Nah, selain itu juga waktu kontinu ini bisa didefinisikan sebagai dia sifatnya pecahan ya. Berapa pecahannya Pak? Kita juga nggak tahu gitu. Jadi misalnya dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 1 ya. Kalau seandainya ditanya berapa banyak angka di antara ada 0, 1, angka atau waktu kontinu di antara 0 dan 1, kita kan nggak ada yang tahu. Ya. Jawabannya infinitif, ya, tak berhingga. 9, ada sekian juta misalnya, atau kalau ditanya berapakah T paling besar sebelum mencapai 1, nah kita juga nggak tahu. Ya. Mungkin ada yang jawab 0,9 Pak, kan ada 0,99. Oke, berarti 0,999. Enggak juga, masih ada 0,9999 dan seterusnya. Ya. Jadi sifatnya infinitif. Ya. Itu adalah konsep dari waktu kontinu. Ya.
Nah, berbeda tentu dengan discrete. Discrete itu jelas, waktunya bilangan bulat. T sama dengan 0, T sama dengan 1, T sama dengan 2, T sama dengan 3, dan seterusnya. Ya. Nah, maka karena T-nya sama dengan karena sifatnya tak jelas, bukan tak jelas ya, infinitif ini, ya, maka dalam sistem kontrol timal ini kita akan untuk waktu kontinunya kita akan menemukan persamaan-persamaan dalam bentuk diferensial, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita misalnya bertanya, misalnya kita menonton sebuah tayangan bola ya, anggap dia waktunya kontinu gitu ya. Misalnya di T sama dengan T1 ya, kalian sedang menonton, tiba-tiba mati lampu ya, terus di T2 misalnya. Ya. Nah, sorry ini saya agak lost ya. Nah ini akan sulit bagi kita untuk kalau seandainya dia discrete ya, kita kan bisa menebak, menentukan waktunya itu berapa gitu. Misalnya kalau dia discrete kan, kalau tayangan itu kan dia sistemnya FPS ya, frame per second gitu. Jadi kalau seandainya dia 15 frame per second, maka dia bisa dia matinya misalnya pada saat T sama dengan 14, maka kita bisa mengetahui T berikutnya adalah 15 ya. Tetapi berbeda kalau dia continue. Jadi kalau frame per second tadi adalah waktu di frame-nya adalah televisi, nah tapi kalau frame-nya di manusia atau real world itu kan continue ya. Dunia ini kan waktunya continue, bukan discrete. Discrete itu sudah frame-nya sudah bukan lagi real world. Jadi kalau dia sudah continue, sulit untuk kita menebak waktunya gitu. Nah, perancangan sistem continue ini bisa dilakukan dengan pada dua kawasan, yaitu kawasan waktu ya dan juga kawasan frekuensi. Nah, masalahnya adalah kalau kawasan waktu kita itu melibatkan beberapa operasi matematika. Salah satunya yang paling berat adalah dan paling penting adalah konvolusi. Misalnya kita punya input xt, lalu kita punya sistem ya dalam waktu aja ya. Nah, ini dalam waktu namanya ht. Lalu outputnya adalah yt. Maka yt ini itu adalah konvolusi antara xt dan konvolusi itu lambangnya begini kalau nggak salah ya, ht. Nah, perhitungan ini nih kelihatannya gampang kalau secara hitung-hitungan ya. Tetapi kalau sudah kalau dia sudah sistemnya sifatnya kontinu, kemudian ingin diterapkan di hardware gitu kan, ini agak rumit gitu, agak rumit. Jadi kita harus menemukan cara bagaimana supaya kita bisa merancang sistem, tetapi melibatkan operasi matematisnya sederhana saja. Gitu. Maka kita transformasikan variabel-variabel y, x, dan h ini ke dalam frekuensi. Nah, enaknya adalah oleh penemunya ya menemukan bahwa kalau kita mengubah variabel ini ke dalam kawasan frekuensi, maka yang dilambangkan menjadi ys ya, Laplace ya, xs ya. Ternyata kalau dia ternyata proses atau operasi konvolusi ini itu hanya menjadi operasi perkalian biasa kalau di kawasan frekuensi. Jadi xt ini yang waktu itu kita transformasikan ke Laplace, ht-nya sistemnya kita transformasikan ke Laplace. Bagaimana cara menghitung outputnya? Itu kita tinggal mengalihkan saja. Nah, bagaimana mendapatkan waktunya? Output dari sistem ini dalam kawasan waktu, tinggal kita inverse saja yang ys-nya. Menjadi lebih mudah. Nah, itulah mengapa dalam perancangan sistem bukan hanya kendali ya, bukan hanya kontrol, tetapi sistem yang lain yang sifatnya kontinu. Ketika kita ingin merancang sistem tersebut, akan lebih mudah kalau kita menggunakan merancangnya pada kawasan frekuensi atau menggunakan Laplace. Ya. Oke. Nah, kalian mungkin sudah pernah belajar tentang kontrol klasik atau konvensional. Ya. Nah, kontrol klasik ini
dia itu fokusnya pada single input, single output. Misalnya seperti sinyal kontrol untuk kecepatan. Ya. Misalnya kita punya robot, ya, robot beroda misalnya berjalan pada sumbu horizontal atau sumbu X, ya, maka kita bisa mengontrol itu. Nah, kita bisa menggunakan kontrol klasik saja, misalnya untuk satu kecepatan itu, satu variabel itu, kita bisa pakai kontrol klasik yang fokusnya ke SI/SO. Ya. Nah, contohnya ini adalah kontrol klasik, ya, yang mungkin sudah biasa kalian dapatkan di perkuliahan. Ya. Nah, ini kita bisa, kalau kita ingin mendapatkan sistemnya, ya, kita tahu bahwa sistem itu dalam hal ini XS-nya itu adalah RS, ya. Nah, ini kan kita bisa menurunkan dengan sederhana, ya. YS-nya itu sama dengan, ini adalah error, ya. Error dikali dengan GCS, ya. Atau itu ada, dan GPS, ya. Nah, sementara ES kita tahu dia adalah selisih antara reference, ya, dan juga HS, ya. Nah, ini HS ini feedback, kalau gitu di sini kita jangan pakai HS, ya. Nanti membingungkan, ya. Kita pakai simbol lain, misalnya TS, ya. TS. Nah, kalau kita substitusikan, maka kita dapatkan bahwa YS itu sama dengan RS dikurang HS dikali dengan GCS, ya. S per GPS. Nah, kalau kita kalikan ke dalam, maka kita akan dapatkan nilainya adalah YS. Saya langsung saja, RS dikali ini berarti kalau saya ini sama dengan RS GCS GPS dikurang dengan HS sama, ya, GCS. Oke. GCS UTS. Saya lihat sebentar. Oh ya, ini sorry, ya, ini lupa, S dikali dengan YS. Oke. HS dikali dengan YS dikali dengan GCS dan GBS. Nah, kalau YS-nya saya kalikan, ini semuanya kita kalikan dengan GCS dan GPS, lalu saya tarik yang ada variabel YS-nya, maka ini kita dapatkan, ini jadi tambah, ya. Semoga teman-teman bisa mengingat kembali, ya. Ditambah HS, YS, GCS, dan GPS. Itu sama dengan RS dan ini, ya. Nah, ini maka YS itu udah sama, di RS-nya saya tarik langsung ke sini, RS. Nah, ini kan kalau saya keluarkan YS-nya menjadi 1 tambah HS, GCS, GPS, ya. Dan di sini tinggal GPS dan GCS, ya. GCS dan GPS per 1 ditambah atau US dalam transformasi Laplace dalam domain frekuensi, ya, itu tergantung pada galat, ya,
E-nya itu, ya, dan juga kompensator, ya, GCS-nya. Kemudian biasanya tidak selalu ya, tetapi biasanya hanya satu variabel output yang tersedia ya, untuk feedback. Nah, berbeda sama kontrol modern, ya, fokusnya itu ke MIMO ya, atau multiple input, multiple output. Nah, itu diwakili dengan state space. Jadi ada beberapa variabel ya yang bisa kita kontrol secara bersamaan, berbeda dengan SISO ya. Nah, model dari state space ya, yang linear dan tak ubah waktu atau disebut juga dengan time invariant, itu dirumuskan dengan seperti ini ya. XT sama dengan AXT plus BUT dan YT sama dengan CXT plus DUT. Yang X dot T ini, dot ini menyatakan diferensial ya, atau turunan ya terhadap waktu. Sementara A, B, C, dan D ini adalah matriks ya. Dengan A-nya adalah state-nya, B-nya adalah input-nya, C-nya adalah output, dan D adalah transfer matriksnya. Ya. Semua ini adalah pembobot ya. Pembobot untuk XT-nya adalah state, ya. Kemudian U-nya adalah control input, ya. Dan Y-nya itu adalah output-nya. Ya, output-nya. Nah, kalau bentuk non-linearnya sih, dia masih dalam bentuk seperti ini. Ya. Ini bentuk non-linearnya, dan ini adalah bentuk linearnya. Nah, ini adalah gambar, kalau tadi kita punya ini sebagai SISO, untuk MIMO-nya, kita gambarnya kira-kira seperti ini, atau konfigurasi untuk kendali modernnya. Ya. Nah, control input itu ditentukan oleh controllernya, ya, yang terdiri atas pendeteksi galat dan juga kompensator, yang berasal dari state, XT, dan juga input reference atau RT. Kemudian dia umumnya lebih dari satu variabel state yang bisa dikendalikan. Ya. Jadi dalam X dot tadi itu ada X dot misalnya, Y dot, Z dot, dan seterusnya. Jadi ada banyak. Gitu. Nah, perhitungannya didasarkan pada perhitungan matriks yang sudah mungkin kalian pernah belajar di matematika 1 atau matematika 2. Ya. Nah, dengan dengan perkaliannya, dengan menggunakan perkalian matriks ini, maka akan lebih mudah diterapkan di embedded system ya, atau di komputer gitu ya, atau di hal-hal yang berbau atau benda-benda yang berbau digital ya. Nah, contoh formulasi state space-nya seperti ini ya. Tadi X sama dengan AX, T ditambah X dot sama dengan AXT ditambah BU, Y-nya adalah CXT plus DU ya tadi. Nah, di sini kita hanya misalnya kita punya Y sama dengan C dikali X saja. Ya. Nah, ini adalah state space-nya. Ini adalah matriksnya, matriks pembobot untuk state-nya. Kemudian ini adalah matriks vektor pembobot untuk kontrol input-nya. Ya. Kemudian YT ini adalah matriks untuk output-nya ya. Pembobot untuk output-nya nantinya. Nah, mengapa kita memakai state space? Di kontrol optimal ini kita memakai state space karena ilustrasinya adalah seperti ini. Ya. Misalnya kita punya sebuah robot, ya, robot beroda gitu ya. Nah, robot beroda ini dia berada di real world, jadi bukan hanya simulasi gitu ya. Di real world. Tentu saja ada dua frame reference di sana. Frame itu bisa kita anggap sebagai sistem koordinat. Ya. Nah, robot itu punya sistem koordinat, ya, di mana mukanya dia atau wajahnya dia itu akan selalu mengarah ke sumbu X. Ya. Sementara tegak lurus dengan sumbu X itu adalah robot reference untuk sumbu Y. Ya. Kemudian kalau dia berputar atau rotasi, maka ada yaw-nya. Atau kita anggap di sini sebagai Z-nya. Ya. Nah, karena dia berada di real world, artinya dia juga punya global frame reference atau real world reference. Ya. Jadi kita sebagai manusia melihat robot itu dalam frame-nya adalah global frame reference. Ya. Nah, maka kalau kita ingin mengontrol ya motor tersebut, parameter yang ada dalam dirinya,
maka yang kita pakai adalah global frame reference. Ya. Nah, kalau seandainya robot ini punya referensinya atau sistem koordinatnya ini adalah garis merah ini, maka kalau di real world itu adalah ditandai oleh garis biru ini. Ya, garis biru. Ini adalah mata kita melihatnya ke sini, ya. Sementara robot ada di sini. Nah, misalkan kita punya kecepatan, kita modelkan dia dalam global frame reference, ya. Dia punya kecepatan bergerak secara linear, ya. Jadi di X dan Y, misalnya di lantai dia bergerak, itu kita menyebutnya sebagai kecepatan linear, dan juga rotasinya itu kita sebut dengan kecepatan sudut atau angular, ya. Ini kita bisa simbolkan dengan Vx, Vy, ini Vz, atau mungkin kalian pernah melihatnya disimbolkan dengan omega, ya. Kita mungkin pakainya omega saja, ya, biar beda, karena umumnya memang linear itu pakainya V dan angular itu pakainya omega. Nah, kalau kita menggunakan trigonometri, kalau seandainya ini saya gambarkan ulang di sini, nah ini adalah theta, di sini adalah V vektornya, ya, vektor kecepatannya, Vx. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kita bisa menebak kalau kita melihat Newton, ya, kan kalau kontrol ini memang tidak lepas dari fisik, ya, fisika gitu, ya, mekanika. Nah, kita bisa melihat bahwa pergerakan dari robot ini pada global frame reference terhadap sumbu X, ya, itu diwakilkan dengan atau dituliskan dengan V, ya, cos theta, ya. Sementara Vy-nya itu jelas ini, ya, Vy terhadap sumbu atas gitu, ya, itu adalah V sin theta. Dari mana dapatnya? Ya, kita tahu bahwa cos theta itu adalah Vx per V, yang kecepatan ini, sementara sin theta itu adalah Vy per V, ya. Nah, tentu Vx adalah V dikali cos theta, Vy adalah V dikali sin theta. Nah, itu ada kecepatannya, ya. Nah, state-nya, ya, misalkan, ya, robot ini berada di titik X-nya 2, Y-nya 2. Dan kita inginnya dia bergerak ke titik ini, ya. Ini titik A misalnya, ini titik B di sini, ya. Misalnya dia X-nya 4, Y-nya 6, ya, misalnya. Ya, X-nya 4, Y-nya 6. Posisi ini, dia ingin bergerak dari posisi A menuju posisi B. Ya. Nah, artinya state variable-nya di sini adalah posisinya, ya, atau koordinatnya dia. X, Y, dan rotasi tadi Z, ya, itu tetap kita masukkan, ya, karena itu bisa dikontrol. Ya. Nah, tentu kalau kita ingin menggerakkan A dari ke B, ya, kita kasih dia kecepatan. Nah, kalau dikasih kecepatan, maka robotnya akan bergerak dari, kalau seandainya saya tuliskan di sini X T, ya, sebagai posisi barunya di B, ya, maka dia tentu saja, kita mengikuti hukum fisika, mekanika, dia merupakan hasil kali kecepatan dengan dengan waktu, ya, dengan waktu. Kecepatan di sini untuk Vx itu adalah V cos theta dikali dengan waktu atau T. Ini theta dikali dengan T. Ingat, ya, V cos theta ini adalah sebuah kecepatan terhadap sumbu X, ya. Jadi ini satu kesatuan, V cos theta. Ya. Nah, masalahnya adalah terkait sama continue tadi, ya, continue tadi, bahwa karena di dunia nyata ini waktunya adalah continue, kan tidak sulit untuk mengukur T berikutnya itu berapa, ya. Jadi saya bisa bilang 1 detik gitu, Pak. T-nya kan bisa saja dari 0 sampai 1 detik gitu, Pak. Waktu berikutnya adalah T sampai 1 detik. Tetapi kan dari 0 sampai 1 detik itu dia sudah berjalan berapa lama gitu.
sudah berjalan berapa jauh, ya, dan berapa saja kecepatan motornya yang dilibatkan. Ya, kita kan nggak tahu gitu. Jadi waktunya itu harus sangat sempit gitu. Jadi waktunya state di T sama dengan 0 ke T sama dengan T1 lah gitu ya. Ini haruslah sempit. Sempit. Ya, jadi kita kalau mau mengestimasinya itu selalu untuk waktu sempit gitu. Nah, sehingga T-nya ini, ya, kalau ini saya lanjutkan ya, YT, sin delta T. Sehingga waktunya itu karena dia sempit, maka kita wakilkan dengan DT. DT. Jadi kalau kalian tahu diferensial itu kan artinya perubahan perubahan di Y per perubahan di X untuk waktu yang sangat sempit. Ya. Jadi perubahan nilai di Y dan perubahan di nilai X untuk waktu yang sangat sempit. Nah, itu DT. Sehingga XT ini itu berubah menjadi V cos theta DT. Dan YT-nya itu adalah V sin theta DT. Waktunya sangat sempit. Ya. Nah, sekarang kita kan ingin XT itu kan yang saat ini ya. Nah, sementara kan posisinya saat ini tergantung posisinya yang sebelumnya dan juga kecepatannya motor saat itu yang tadi bergerak menuju ke kita. Jadi posisi di B itu kan tergantung kepada kecepatan dia ketika ada di A dan juga tergantung kepada kecepatannya dia dan juga sudutnya di A gitu. Jadi semuanya itu terjadi sebelumnya. Sehingga XT ini bisa kita rumuskan menjadi posisi di saat ini di titik P itu adalah VT-1 ya. Kemudian cos theta T-1 DT. DT ini menyatakan kalau di gambar ini memang kelihatannya jauh ya antara A dan B, tetapi perlu kalian lihat bahwa sebetulnya dia ini terjadi untuk waktu yang sempit ya, supaya kelihatan saja maka dibikin agak lebar. Nah, YT pun demikian. Dia menjadi VT-1 sin theta T-1 DT. Jadi kelihatan bahwa T-1 ini artinya posisi dia atau state-nya dia sebelum ini, gitu ya, sebelum ini. Nah, kalau untuk ZT, karena dia tidak terpengaruh dengan koordinat X dan Y, ya, misalnya ZT saya tulis begitu ya, maka dia akan menjadi persamaannya itu menjadi karena kecepatannya adalah omega ya, omega bukan VZ ya, tetapi omega T-1 dikali dengan DT juga untuk waktu yang sempit ya, untuk waktu yang sempit. Nah, perlu teman-teman perhatikan juga bahwa posisinya dia ini kan posisi robot itu kan bisa di mana saja ya, artinya dia tidak harus berada di 0,0 ya, tidak harus berada di 0,0. Sehingga kalau dia beradanya di titik A yang bukan 0,0, maka posisinya yang nanti ada di titik B itu tidak dia harus ditambahkan dengan posisi sebelumnya atau state-nya yang baru itu harus ditambahkan dengan dengan state-nya sebelumnya. Di sini state-nya kita tuliskan dengan XT-1. Sementara ini adalah YT-1 dan ini adalah ZT omega T-1 dikali dengan DT ditambah dengan ZT-1. Ya. ZT-1. Jadi selalu seperti itu ya. Jadi ditambahkan dengan keadaan sebelumnya. Kalau seandainya XT sama dengan 0, XT-1 sama dengan 0, YT sama dengan YT-1 sama dengan 0, dan ZT-1 sama dengan 0, ya otomatis kita hanya dapat yang ini saja. Tetapi masalahnya kan robot itu tidak selalu di 0,0. Ya. Dia bisa berada di mana saja. Nah, kalaulah seandainya ini kita buatkan dalam bentuk state space, maka bentuknya menjadi begini. XT, YT, ZT. Jadi ini menjadi, saya majukan di sini XT-1 ditambah PT-1 cos theta T-1 DT,
Ya, ini kali ya. Kemudian YT min 1 ditambah dengan VT min 1 sin delta T min 1 DT juga, dan juga ZT min 1 ditambah dengan omega T min 1 DT. Ya, ini. Nah, ini adalah dalam bentuk matriks, ya, kalau dalam bentuk matriks. Nah, tapi ini kan masih dalam dalam bentuk kontinu, ya, dalam bentuk kontinu. Nah, kita harus mengubah ini untuk menjadi state space. Kita mengubah dia itu menjadi, kalau ini kita menyebutnya, saya tanya sama teman-teman, ini sifatnya ini linear atau non linear? Ada yang bisa menjawab nggak? State ini xt, yt, zt itu sifatnya linear atau non linear, atau problem ini sifatnya linear atau non linear? Mungkin ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu saya? Oke. Nah, karena di sini kita melibatkan, kan kita tahu ya, kalau linear itu sederhananya adalah garis lurus. Ya. Sementara di problem kita ini, ya, problem pergerakan robot Broda ini, itu kita melibatkan cos dan sinus. Ya. Dia bentuknya cos dan sinus itu jelas, bentuknya bukan garis lurus. Maka ini sifatnya non-linear. Maka kita perlu mengubah dia. Kalau kalian ingat, linear itu bentuknya adalah sederhananya Y sama dengan MX tambah C. Ya. Nah, kita perlu mengubah agar dia menjadi linear, kita perlu mengubah ini, problem ini menjadi Y sama dengan MX ditambah C. Entah apapun itu C. Ya. Tapi jelas kita tahu bahwa X ini adalah state-nya, dan M ini adalah matriks pembobotnya. Maka ini bisa dong kita tuliskan dalam bentuk begini. XT, YT, ZT, saya pisahkan ya menjadi XT minus 1, kemudian YT minus 1, dan ZT minus 1, ZT minus 1, ditambah dengan ya, VT min 1 cos theta. Ya. Kemudian DT ya. DT. Kemudian VT min 1 sin theta T min 1 DT. Ya. Kemudian WT min 1 DT. Nah, ini ya apa yang kita punya sekarang ini adalah kita ingin mengubah dari problem ini yang tadinya non-linear menjadi linear. Ya. Maka kita kalau sudah membentuk seperti ini kita membentuk dia menjadi linear discrete time ya, state space. Ya. Menjadi kalau seadanya xt, yt, dan zt itu saya wakilkan menjadi x, ya. Maka bentuk ini menjadi sesuatu ya, dikalikan dengan x, ya, xt min 1 di sini ya, ditambah dengan ini adalah konstantanya ya, konstantanya. Nah, konstantanya itu bisa berapa saja, bisa berupa apa saja ya. Di sini adalah kecepatan sebelumnya dikali dengan waktu, kecepatan sebelumnya dikali waktu, sehingga itulah mengapa kita bisa mendapatkan bentuk ax ya, ditambah dengan BU. State space basicnya atau dasar dari state space itu adalah X sama dengan ya, AX ditambah dengan BU. Ya. Nah, di mana ini adalah bentuk linearisasi ya, atau bentuk linear atau ubah waktu dari sistem non-linear yang kita punya, yang hasil menurunkan atau memodelkan problem fisik atau mekanika dari sebuah robot. Nah, dalam hal ini kita
berbicara tentang bagaimana robot itu berpindah dari keadaan pertama atau step pertama ke keadaan kedua atau step kedua, atau dari koordinat pertama ke koordinat kedua. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Ya, terima kasih. Oke, nah sekarang kita masuk ke optimisasi. Ya, ya silakan. Bisa di-record, Pak, biar bisa kita ulangin. Kalian nggak ada yang merecord? Oh, nggak bisa record nih, Pak Kuning. Oh, nggak bisa. Biasanya bisa. Kok bisa nggak bisa? Biasanya kan kuliahnya bisa ya. Oke. Saya kira tadi sudah direcord. Oke, sebentar. Oke. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Sorry ya, tadi saya nggak mungkin ngulangi lagi loh ya. Aduh. Oke, next, diingatkan saya ya. Soalnya biasanya kuliah semester lalu itu selalu mahasiswa yang merecord. Saya tinggal nge-share linknya sama mereka, itu aja. Oke, sekarang kita masuk ke optimisasi ya. Nah, definisi saya ini mungkin tidak sekomplit yang di buku ya, tetapi saya sederhanakan aja gitu loh, pakai bahasanya saya. Ya. Intinya adalah kita akan memilih mana hasil yang terbaik gitu ya, dari sekumpulan kemungkinan hasil, intinya gitu. Misalnya ada, manakah jalur yang terpendek ya, jalur terpendek yang bisa saya capai, yang saya ambil dari titik ini sampai ke titik target gitu ya, dengan berbagai kemungkinan jalan gitu ya. Nah, karena dari titik A ke titik B itu ada banyak jalan yang bisa digunakan. Nah, panjang jalannya itu kita anggap sebagai sekumpulan kemungkinan. Ya. Nah, kira-kira mana yang terbaik dalam hari ini? Pertanyaannya adalah mana yang jalur yang terpendek, maka nanti kita cari jalur yang terpendek. Tetapi kan itu baru satu variabel. Masih ada variabel lain. Apa Pak? Variabel lain adalah macet, ya, traffic. Nah, jalan yang pendek belum tentu yang terbaik. Bisa saja di situ trafficnya lebih berat ketimbang jalan yang panjang. Nah, itu sudah ada dua variabel ya, yang dilibatkan dalam menghitung optimisasinya. Nah, itu secara sederhana kira-kira optimisasi seperti itu. Jadi kita mencari hasil yang terbaik dari sekumpulan kemungkinan hasil. Nah, caranya kita bisa mencari nilai minimum dari suatu fungsi. Fungsi ini kita sebut objective function, ya, atau bisa mencari nilai maksimum. Jadi kasusnya ada dua, bisa minimum atau bisa maksimum. Ya. Jadi bukan hanya minimum saja. Nah, kalau kalau tujuan kita adalah mencari nilai minimum dari fungsi tujuan atau objective function tadi, maka kita sebut fungsinya adalah cost function. Ya. Jadi kayak misalnya produksi ya, ongkos produksi gitu ya. Tentu kita harus meminimalkan ongkos produksi seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya tujuan kita adalah memaksimumkan, maka fungsinya tadi objective function kita sebut dengan profit function. Nah, tapi ada istilah lain ya, bukan hanya profit tapi ada istilah lainnya. Hanya saya tadi nyari-nyari nggak ketemu. Nah, dulu saya pernah dengar tapi saya lupa ini apa sebutannya. Selain profit function. Nah, misalnya contohnya apa Pak? Contohnya untuk memaksimalkan keuntungan dalam sebuah produksi. Nah, dalam kontrol optimal ini, umumnya kasus kita itu adalah minimization atau cost function, ya, menggunakan cost function. Jadi objective functionnya itu adalah cost function. Contohnya adalah meminimalkan error, gitu ya. Jadi bagaimana errornya itu kecil, atau actual value dibandingkan dengan reference value atau set point, ya, itu perbedaannya kecil sekali. Bisa saja nol, gitu ya, tapi mungkin kecil kemungkinan nol ya, tetapi mendekati nol lah gitu ya, mendekati nol. Nah, kontrol optimal itu bisa dibagi dua, yaitu pertama optimisasi statis dan yang kedua dinamis. Bedanya paling umum gitu ya.
atau paling dasar gitu perbedaan mereka adalah bahwa optimasi statis ini variabel-variabelnya itu dalam sistem tersebut tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Ya. Sementara kalau dinamis, ya dia memang dinamis ya, dia akan mengalami perubahan terhadap waktu. Nah, tujuan dari kontrol optimal adalah untuk menentukan sinyal kontrol. Jadi sebetulnya itu saja. Jadi untuk menyatakan menentukan sinyal kontrol. Ya. Apakah kan kalau sinyal kontrol itu kan misalnya kayak mobil tadi ya, robot motor tadi, robot beroda tadi, bisa saja dia tegangan, ya, tegangan linear, kecepatan linear, Vx ya. Atau bisa saja dia kecepatan angularnya, ya, kecepatan sudutnya, ya. Jadi atau kedua-duanya juga bisa. Gitu. Ya. Jadi itu adalah sinyal kontrolnya. Kalau seandainya kita berpindah, ya, misalnya kalau problem ini tadi kita memindahkan dari titik A ke titik B, ya, maka kontrol input itu akan selalu diberikan sebelum dia mencapai titik B. Tetapi ketika sudah titik B, ya nilainya 0. Gitu, intinya gitu. Sehingga mobil itu sudah diam, dia tidak bergerak lagi. Dia tidak bergerak terhadap sumbu X atau sumbu Y, dia tidak berputar karena dia sudah mencapai target. Nah, itu adalah yang kontrol input itu yang akan menjadi luaran, ya, atau output ya, dari kontrol optimal. Nah, tentu saja dengan batasan-batasan fisik ya dari plan atau robot yang akan kita kontrol. Ya. Kemudian pada saat yang sama juga kita harus mencari nilai ekstrim, entah itu minimum, entah itu maksimum, ya, dari kriteria performance index-nya atau PI-nya. Nah, apa itu PI? Ya, nanti kita lihat. Kemudian ada kontrol optimal itu ada 3 hal sedikitnya, ya, yang dibutuhkan oleh sebuah kontrol optimal. Pertama, mode matematis ya. Mode matematis itu yang mana Pak? Yang tadi ketika kita mencoba menurunkan mekanika dari robot ini, ya, untuk bergerak dari titik A ke titik B. Ya. Nah, kemudian ada performance index. Nah, performance index ini persamaannya sudah tetap, ya. Tapi memang tergantung kepada kasusnya apa. Nanti saya akan ditunjukkan beberapa jenis kasus ya dengan menggunakan ada beberapa performance index tergantung dengan kasusnya apa. Kemudian persamaan kondisi batas ya, mungkin ini kita tidak bahas terlalu dalam ya. Kemudian kendala fisik atau physical constraint ya dari plan tadi yang dijelaskan tujuan utama tadi ya, baik pada state maupun pada kontrolnya ya. Jadi tetap ada batasan gitu ya, tetap ada batasan. Jadi makanya disebut dengan optimal ya, karena dia harus mengakomodasi bukan hanya seenaknya kita gitu, mengasih misalnya motor tadi untuk bisa mencapai dari titik A ke titik B, kecepatannya langsung aja saya bikin tinggi gitu ya. Nah, tetapi kan bisa saja kemungkinan lain terjadi ya. Kalau seandainya tiba-tiba nanti sampai di titik B itu kecepatannya langsung dikasih 0, ya, jadi dia bergerak dengan kecepatan tinggi, lalu tiba-tiba kontrol inputnya itu kita kasih 0, bisa terjadi sesuatu terhadap robotnya, entah dia terpelanting, entah dia, ya pada umumnya kemungkinan besar dia akan terbalik gitu ya, berputar-putar gitu ya, karena massa yang harus ditanggung dia. Jadi ketika dia berhenti, ya, massa dari dirinya itu akan memaksa dia untuk akan terdorong ke depan gitu, sehingga itu bisa menyebabkan robotnya mungkin terbalik gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu juga harus dimasukkan dalam perhitungan ya. Jadi nggak bisa sembarangan memberikan pengaturan ya. Makanya kontrol optimal itu yang saya sampaikan tadi, dia harus mengakomodasi banyak aspek dari plan yang akan dikontrol. Nah, ini ada overview saja ya, tentang optimisasi ya, yang selama ini sudah dikembangkan oleh para peneliti. Optimisasi itu bisa didekati itu berdasarkan geometrik ataupun aljabar. Nah, diturunkan lagi aljabar itu bisa single interest, multiple interest,
Kalau multiple trace dia game teori yang kita pakai metodenya. Kalau dia single trace, pendekatannya bisa deterministik, ditetapkan gitu ya, atau stokastik, acak gitu ya. Nah, kalau deterministik, maka kita bisa memilih mau single stage atau multiple stage. Ya. Nah, kalau multiple stage, maka kita pakai dynamic programming. Tapi kalau single stage, kita pakainya calculus, Lagrange multipliers, linear dan nonlinear programming, dan function analysis. Nah, di sini juga ada namanya calculus of variations, yang menjadi bagian kecil, ya, dasar dari kontrol optimal itu sendiri, ya, calculus of variations ini. Nah, ini plan ya, ini tadi yang kita sudah jelas tampilkan di awal ya, bahwa sistem linear itu bentuknya seperti ini, state space-nya, ya, dia linear, dia didapatkan, perlu teman-teman ketahui bahwa di real world itu memang mostly umumnya itu non-linear. Nah, tetapi kalau kita menyelesaikan yang permasalahan non-linear itu rumit, sangat rumit. Jadi kita perlu melinearkan dia dulu. Ya. Nanti akan kalian pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita perlu melinearkan dia dulu. Nah, kasusnya ada seperti robot tadi. Ya. Dia punya persamaannya sifatnya non-linear karena ada sinus dan cosinus tadi. Kemudian kita ubah dia menjadi persamaan garis Y sama dengan MX tambah C, misalnya gitu. Ya, menjadi linear. Dengan cara mengubah nilai-nilai yang ada pada non-linear tadi, ya, itu menjadi bentuk-bentuk matriks gitu ya, menjadi bentuk matriks sehingga persamaannya ini menjadi linear. Ini kan seolah-olah kalau dianalogikan itu kayak Y sama dengan MX ditambah C gitu. C-nya adalah BUT, M-nya adalah A, X-nya adalah XT. Ya. Analoginya seperti itu. Nah, sementara kalau non-linear itu dirumuskan atau diformulasikan seperti ini modelnya. Ya. Kemudian performance index ya. Goal dari kontrol optimal itu adalah menemukan sinyal kontrol ya. Tadi udah disampaikan tujuannya ya. Yang dapat mengendalikan sistem dinamis menuju target. Ya. Nah, kalau dia berhasil menuju target itu kita sebut dengan konvergen. Ya. Kalau kalian mungkin ketemu di buku, maksudnya itu. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan nih, persamaan menemukan titik, misalnya ini misal ya, ini parabola ya. Nah, kita ingin, kalau seandainya kita punya mengembangkan sebuah metode, ya, dan metode kita konvergen, ya, kalau dia konvergen apabila dia berhasil menemukan titik terendahnya atau minimumnya, ini. Ya. Kalau enggak, ya berarti dia nggak konvergen, gitu ya. Kalau enggak, dia nggak konvergen. Nah, sambil menemukan nilai ekstrim dari PI-nya atau performance index. Nah, saya mungkin akan sering menyingkat menjadi PI ya. Menyingkat jadi PI. Nah, PI ini yang kita sebut dengan objective function tadi. Ya. Sederhananya kita menyebutnya objective function. Nah, contoh-contoh dari aplikasi kontrol optimal itu banyak ya. Saya memilihkan 3 saja di sini ya. Seperti misalnya mobil cerdas. Kalau seandainya ada jalan gitu ya. Nah, ini ada titik tengahnya ya. 2 arah ya. Ini ada mobil gitu ya. Nah, dia harus bergerak di tengah-tengah lane. Lane itu di sini ya berarti ya, di tengah-tengahnya ini ya. Nah, untuk bisa menjaga dia agar posisinya tetap tengah itu ya, state-nya itu kita kontrol ya, menggunakan kontrol optimal, misalnya begitu. Nah, kemudian bisa juga untuk menjaga kecepatan itu tetap konstan, ya. Itu bisa. Kemudian untuk drone misalnya, misalnya ini adalah posisi, ya. Kemudian ini adalah drone-nya, ya. Aduh, maaf ya, saya jelek sekali ya. Ini adalah ground ya, atau tanah ya, earth, ya. Sementara ini adalah altitude ya, ada altitude di sini. Nah, agar drone-nya ini dia tetap berada di ketinggian tertentu ya, state-nya itu bisa dikendalikan ya dengan menggunakan kontrol optimal ya. Jadi apanya Pak yang bisa kita kontrol Pak? Ya jelas yang bisa kita kontrol adalah motornya ya. Kalau yang ini untuk propellernya ya, entah dia semakin cepat atau semakin lambat atau bagaimana ya. Nah kemudian mobil ini pun seperti itu ya. Jadi yang kita kontrol adalah motornya. Kemudian untuk robot beroda, robotnya dapat bergerak mengikuti pad ya,
atau trajectory ya yang sudah ditetapkan di awal. Jadi ada kasus-kasus misalnya kayak robot industri, itu kan jalurnya sudah ditetapkan tuh. Atau mungkin untuk pengantaran, mengantar barang ya menggunakan drone ya atau menggunakan mobil robot beroda atau apapun itu ya dari satu titik ke titik. Nah, itu jalurnya kan sudah ditentukan di awal. Dia hanya tinggal mengikuti itu ya. Nah, jangan kira bahwa robotnya itu akan mulus-mulus saja dari titik A ke titik B itu pasti udah pasti nyampe lah gitu. Belum tentu. Dia bisa saja nanti karena ada gangguan-gangguan ya. Jangan kalau di simulasi memang kondisinya ideal, tetapi ketika sudah di real world dia ada noise gitu loh. Entah apapun itu ya. Nah, itu bisa mengganggu posisi atau jalur yang sedang ditempuh oleh robot kita, entah apapun itu ya. Sehingga dia perlu di-adjust ulang supaya mengikuti path atau trajectory yang sudah ditetapkan sehingga dia bisa mencapai target yang sudah ditetapkan di awal. Nah, ini adalah beberapa contoh dari performance index atau PI ya. Ada untuk kasus time optimal control system, artinya kita sistem kendali itu goalnya kita untuk mengoptimalkan waktu. Ya, kita nggak peduli apakah konsumsi baterainya nanti besar atau konsumsi listriknya besar. Kita nggak peduli tentang yang lain-lain ya. Kita pengennya waktunya itu optimal, dia nyampe secepat mungkin. Maka ini adalah performance index yang bisa kita pakai. Lalu kalau seandainya kita ingin mengendalikan robot itu dengan goalnya adalah menghemat mengefisienkan bahan bakar ya kayak baterainya misalnya gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan PI-nya yang ini. Nah, kalau untuk ini agak mirip ya, fuel optimal. Kalau fuel optimal ini kayaknya bahan bakar yang optimal ya. Kalau yang ini untuk energi, penggunaan energi yang lebih kecil, ya, lebih rendah gitu ya. Mungkin agak berbeda ini. Nah, ini bisa dipakai PI-nya seperti ini. Dan seterusnya sampai yang bagian akhir ini adalah kalau kita ingin menggeneralisasi persamaan-persamaan performance index untuk kontrol optimal, maka bentuknya kira-kira seperti ini. Ya. Nah, kontrol optimal PI-nya itu biasanya kita simbolkan dengan J. Ini atau bisa yang atas, bisa yang bawah. Ya. Nah, memang ya kelihatannya menyeramkan, tetapi kalau dalam implementasinya nanti tidak seseram ini. Nanti kan kita lebih banyak nanti penggunaannya itu matriks ya, matriks. Jadi tidak serumit yang dipikirkan lah. Oke, ini adalah masalah pada kontrol optimal ya. Kita punya untuk kontrol optimal, sistem kontrol optimal itu kita punya plan ya, tadi X dot sama dengan AX plus BU, kemudian Y-nya adalah CX plus DU ya. Kemudian ada cost function-nya. Cost function-nya adalah PI tadi, performance index tadi ya. Kemudian ada constraints. Nah, yang ini yang belum dijelaskan atau kekangan ya. Nah, ini akan kita pelajari minggu depan ya. Seperti apa sih constraint itu? Bagaimana perhitungannya gitu. Nah, ini hanya ilustrasi ya. Kalau J ini kan optimal index, performance index atau PI ya. Nah, kalau kita ingin mencari titik ekstrimnya dalam bentuk minimal ya, maka posisinya ada di sini ya. Parabolanya terbalik ya. Posisinya ada di sini. U ini adalah sinyal kontrol optimalnya. U bintang ya. Kemudian kalau parabolanya itu atau titik ekstrimnya adalah maksimum, maka parabolanya itu menghadap ke atas ya. Menghadap ke atas atau wajannya menghadap ke atas ya. Dengan titik optimalnya atau kontrol input optimalnya ada di bagian sini. Nah, tentu ini problemnya berbeda ya. Problem minimum itu akan berbeda dengan problem maksimum ya. Tergantung tadi kita problem yang ingin kita selesaikan itu apa gitu ya. Tetapi dalam banyak kasus kalau untuk kontrol optimal ini ya, itu memang lebih banyak kita bermain di cost function bukan profit function ya. Itu. Tetapi apakah mungkin ada Pak profit function? Mungkin aja ya. Jadi saya tidak bilang tidak ada, tapi mungkin saja. Ya. Nah, ini misalnya sebagai contoh ya, ada video tentang bagaimana pemanfaatan dari kontrol optimal untuk pendulum ya.
Silakan teman-teman perhatikan. Oke. Tadi bisa kelihatan ya videonya ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan dari LQR atau linear quadrature regulator ya, yang akan kita pelajari nanti. Maksud saya di pertemuan berikutnya. Nah, di situ LQR dia berusaha untuk mempertahankan state-nya, ya, di mana pendulumnya itu ada di berdiri tegak ya, vertikal, tegak lurus terhadap sumbu X ya. Nah, ganggu yang dilakukan oleh pria tadi, bapak tadi, itu adalah memberikan gangguan ya, eksternal. Nah, kemudian tentu saja dia pasti membutuhkan memiliki sensor ya, yang digunakan sebagai input ya, untuk penyesuaiannya. Nah, dia akan mengadjust kembali posisi atau state dari pendulum tersebut agar tetap stabil. Ya. Nah, kalau seandainya kita anggap bahwa titik 0,0 ya, ini saya anggap sebagai origin gitu ya. Dia berada di sumbu origin ya, sumbu Y ya. Ini adalah target kita ya. Maka ketika ada gangguan ya, motor yang ada di sini dia akan berusaha untuk menjaga agar posisinya ya, yang tadinya sudah ada di origin itu untuk tetap di origin. Untuk tetap di origin. Nah, responsnya itu tentu akan menyebabkan posisinya atau state-nya itu dia tidak akan selalu konstan ya, tetapi dia akan mengalami fluktuasi. Ya. Seperti itu selalu, gitu. Selama ada gangguan dari luar atau eksternal. Nah, kalau dalam real world, walaupun tadi Bapak itu tidak memberikan gangguan dari luar, dia tidak menyentuh, ya, motornya masih tetap bergerak karena ya itu tadi, seperti yang saya sampaikan bahwa contohnya untuk trajectory planning tadi ya, untuk mengikuti jalur tadi, walaupun sudah kita kasih jalurnya sudah pasti, tapi bukan berarti bahwa robot itu akan bisa mengikuti begitu saja, gitu ya. Akan selalu ada gangguan, gitu. Akan selalu ada gangguan. Nah, contohnya adalah kalau yang pendulum tadi gravitasi, ya, itu jelas gravitasi. Kemudian udara di sekitarnya, meskipun dia kecil, ya, tetapi itu bisa membuat deflasi, deflection ya, terhadap posisi dari si pendulumnya, ya, sehingga itu perlu di adjust lagi. Ya. Makanya dia selalu bergerak, selalu bergerak. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penggunaan regulator. Ya. Nah, ini adalah responsnya tadi, yang saya sampaikan tadi, respons atau state-nya tadi, ya, posisi pendulum tadi. Kalau seandainya dia, kalau yang ini kan awalnya dia belum berada di sumbu origin. Ya. Kalau di contoh tadi kan dia berada di bawah ya, di bawah, kemudian motornya akan bergerak untuk menggoyang ya, menaikkan ya, pendulumnya itu supaya berada di atas. Nah, setelah di atas, dia akan mengubah posisinya supaya dia tidak terlalu supaya dia berada di origin. Nah, kalau kalian perhatikan, ya, ketika pendulumnya ini berada di bawah, dia akan mengalami osilasi yang sangat besar. Kenapa? Karena osilasi dari motor ini ya, pergerakan dari motor ini ya. Kenapa? Karena
dia harus menempatkan, dia harus mengeluarkan energi yang sangat besar, ya, agar pendulum ini bisa naik ke atas, agar dia bisa naik ke atas. Tetapi ketika dia sudah berada di atas dan sudah mendekati origin, ya, maka energi yang dikeluarkan itu, yang dibutuhkan oleh pendulum itu tidak terlalu besar, ya, sehingga osilasinya pun juga tidak terlalu besar. Semakin dia mendekati origin, maka osilasinya itu mendekati nol. Nah, itu maksud dari gambar ini. Nah, ini adalah sinyal kontrolnya atau U-nya tadi, ya. Nah, sinyal kontrolnya itu bisa berupa kecepatan. Kalau di sini kecepatannya adalah kecepatan angular, ya, sudut, ya, sudut, agar dia bisa memposisikan pendulumnya, ya, tadinya berada di bawah supaya dia naik ke atas. Kemudian kontrol optimal tadi, selain untuk melakukan regulator, yang kalau tadi kan regulator, ya, kita menyebutnya kasusnya, dia juga bisa untuk tracking, ya, untuk tracking. Ya. Dia kalau seandainya kita meminta dia, sistem kita itu, ya, targetnya adalah menuju sebuah titik atau sebuah set point, gitu ya, maka dia kontrol optimal ini nanti fungsinya akan sebagai tracking. Kalau tadi kan regulator, metodenya yang kita pakai adalah linear quadratic regulator. Nah, untuk tracking nanti ada lagi, LQT kalau nggak salah, LQT, linear quadratic tracking kalau nggak salah. Nah, jadi kontrol optimal itu ada banyak variannya, ya, tergantung dari kita problem yang kita ingin selesaikan itu apa. Nah, kalau untuk yang ini sudah berbeda lagi, namanya tracking, ya, untuk menuju ke titik tertentu atau titik referensi tertentu. Ya. Dari sini Y-nya adalah posisi, sementara X-nya adalah detik. Ya. Yang biru ini adalah referensinya atau set point-nya. Ya. Karena ini simulasi, maka set point-nya kita kasih nilai 1 saja, gitu ya. Sementara posisi awalnya itu dimulai dari 0. Ya. Bagaimana dia bisa mencapai referensi Z atau titik acuannya. Ya. Nah, bisa saja sih kita, seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa aja sih ngasih nilai sembarang, ya, terhadap sistem. Ya. Jadi variabel-variabel yang ada di sistem itu kita bisa ngasih nilai sembarang, tetapi kan kita dibatasi dengan banyak hal, gitu ya. Seperti tadi fisiknya, batasan-batasan seperti kemampuan fisik dari sistem yang kita punya, ya. Kemudian seperti berapakah waktu respons yang dibutuhkan, kalau apakah dia harus semakin cepat atau semakin lambat pun tidak masalah, gitu. Kemudian overshoot-nya maksimal berapa, atau jangan sampai ada overshoot deh, jangan ada, dia kalau bisa langsung mencapai set point-nya. Nah, jadi banyak sekali variabel-variabel yang harus kita jadikan sebagai, yang harus kita pertimbangkan, ya, ketika kita merancang sistem menggunakan kontrol optimal ini. Oke, ini masih lanjutan dari tracking, ya. Nah, ini misalnya contoh trackingnya adalah kalau kita memindahkan atau pendulum ini ingin kita pindahkan dari titik A, ya, ke titik B, ya. Nah, ini adalah posisi keretanya, ya. Posisi keretanya, ya. Dia akan mengalami fluktuasi di awal atau osilasi naik turun, ya, di awal, sampai akhirnya ketika waktunya hampir mencapai 5 detik atau mungkin di sekitar 4,5 detik, dia sudah stabil. Kalau stabil artinya dia sudah berada di posisi yang diinginkan atau yang ditargetkan di awal. Oke, sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, kita lanjutkan, ya, kalau belum ada yang ditanyakan. Nah, ada banyak sebetulnya dasar dari matematika optimisasi, ya, tetapi menurut pengalaman kami tahun lalu, kayaknya sih lebih banyak itu nanti dia di sisi diferensial, ya, turunan, gitu, ya. Nah, jadi saya perkenalkan di sini dasar-dasar dari optimisasi, ya. Ada yang disebut dengan ordinary diferensial, ya. Ada juga dengan partial diferensial. Nah, contohnya, misalkan kita punya sebuah
fungsi, namanya fungsi fx ya. Ini adalah fungsi bernilai skalar yang didefinisikan pada ruang vektor x. Ya. Jadi kita punya x1, x2, xn, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita ingin menurunkan fungsi ini terhadap x, maka kita tuliskan sebagai df per dx. Nah, jika ini kita sebut sebagai operator del, ya, simbol ini namanya nabla, simbol nabla. Nah, kita sebut sebagai operator del atau del operator. Ini adalah gradien dari fungsi fx. Gradien dari fungsi fx. Nah, biasanya fungsi ini, simbol ini dipakai untuk menyatakan partial differential equation atau PDE, atau persamaan diferensial parsial. Jadi bukan turunan seperti biasa yang sudah pernah kalian pelajari atau kerjakan gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita punya persamaan fungsi fx dalam x ya, dengan vektor x-nya ada 2, yaitu x1 dan x2, dirumuskan dengan 3x1 kuadrat tambah 2x2 kuadrat dikurang 4x1 x2 ditambah 6. Nah, kalau kita ditanyakan berapakah gradien dari fx, maka itu kita bisa tuliskan df per dx1 dan df per dx2. Ya. Nah, jadi fungsi ini, ya, maknanya, gradien ini maknanya adalah fungsi ini kita turunkan di baris pertama, kita turunkan terhadap x1, dan di baris kedua kita turunkan terhadap x2. Ya. Nah, bagaimana dengan dengan x2-nya kalau untuk yang ini? Nah, ketika kita menurunkan terhadap x1, maka x2 itu dianggap sebagai konstan, sebagai konstanta. Sehingga kalau diturunkan dia hasilnya 0. Begitu juga dengan df per dx2. Ketika kita turunkan terhadap x2, maka x1-nya dianggap konstanta. Sehingga kalau diturunkan menjadi 0. Nah, ini hasilnya adalah 6x1 dikurang 4x2 dan 4x2 dikurang 4x1. Nah, ini bisa kita lihat bahwa misalnya kayak gini ya. Misalnya contohnya seperti ini. Oke, ini ya. Fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x1 x2 ditambah 6x1. Nah, kalau kita langsung saja saya ambil ya, untuk menurunkan df per dx1 ya, itu sama dengan 2x kuadrat d dikurang dengan 4x1 x2 ditambah 6x1 per dx1. Ya. Nah, kita menurunkannya terhadap dx1 saja. Nah, x2 ini kita anggap sebagai konstanta. Jadi dia parsial. Nah, hasilnya 2x1, ini 2x2 ya. 2x2 kuadrat diturunkan terhadap x1, karena x2 itu ada konstanta, maka hasilnya adalah 0. Lalu, minus 4x1 x2, kalau diturunkan terhadap x1, x2-nya kita anggap sebagai konstanta. Maka hasilnya adalah minus 4x2. Kemudian 6x1. Nah, x1 ini adalah variabel. Sama dengan x1. Penurunnya kan x1. Maka ketika diturunkan, dia menghasilkan nilai positif. Atau sama dengan minus 4x2 ditambah 6. Nah, kemudian terhadap dx2. Ini masih sama fungsinya. Per dx2. Nah, yang 2x kuadrat, karena dia diturunkan terhadap x2, maka x1 di sini kita anggap sebagai konstanta. Artinya dia kalau diturunkan 0. Nah, 2x kuadrat kalau diturunkan terhadap x2, karena x2 ini adalah variabel, maka dia menjadi 4x2. Kemudian minus 4x1, x2, diturunkan terhadap x2, maka kita dapatkan nilainya adalah minus 4x1. Karena x1-nya konstanta ya. Konstanta. Nah, kemudian variabelnya hanya x2. Nah, kemudian kalau 6x1 diturunkan terhadap x2, karena x1 ini konstanta, 6 ini konstanta,
maka kalau diturunkan hasilnya adalah 0. Tambah, maka hasilnya akhirnya adalah 4x2 dikurang 4x1. Maka kalau kita tuliskan lagi dalam bentuk vektornya, hasilnya adalah minus 4x2 ditambah 6 dan 4x2 dikurang 4x1. Ini adalah penurunan parsial dari fungsi fx. Nah, kemudian ada lagi, kalau dia dalam bentuk matriks, dalam bentuk matriks. Nah, apa yang saya jelaskan ini, yang vektor tadi dan matriks ini nanti, itu sebetulnya ada namanya. Ya. Ada namanya, tapi nanti dijelaskannya di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi ini dasarnya dulu. Dan itu terpakai ya. Jadi di dalam kontrol optimal itu terpakai. Nah, parsial derivatif ya, masih lanjutan yang tadi ya. Misalnya kita punya vektor kolom ya, f ya. Jadi yang tadi fungsinya itu cuma satu, f saja, tetapi variabelnya ada lebih dari satu, x1 dan x2. Nah, kalau ini fungsinya itu lebih dari satu, variabelnya pun lebih dari satu. Sehingga kan otomatis dia membentuk matriks ya, itu kan logis ya. Kalau tadi kan dia vektor karena apa? Fungsinya kan cuma satu, variabelnya yang banyak. Kalau ini fungsinya ada banyak, variabelnya variabelnya ada banyak juga. Jadi sangat logis. Menjadi sebuah matriks itu sangat logis. Nah, misalnya kita punya persamaan seperti ini. Kita ketahui bahwa fx-nya adalah x1 kuadrat tambah 2x2 kuadrat tambah 2x1 x2 dikurang 2x1. Maka kalau seandainya matriksnya saya simbolkan dengan H, ya, matriks hasil parsial diferensial ini saya simbolkan dengan H, maka kita coba kerjakan yang pertama ya. D kuadrat F per dx1 dx1. Nah, ini kan sama saja dengan dx1 kuadrat sebetulnya. Artinya, kita turunkan terlebih dahulu terhadap x1, lalu turunkan lagi terhadap x1. Nah, kalau saya langsung saja ya, x1 kuadrat diturunkan terhadap x1, jadi saya turunkan dulu terhadap yang bagian dalam. Gitu. Kalian boleh melakukannya, kalian turunkan dulu terhadap dx1, lalu dx1, atau dx1 yang kanan, baru dx1 yang kiri, itu terserah. Itu terserah. Nah, misalnya saya turunkan terhadap dx1 yang kanan dulu. x1 kuadrat diturunkan terhadap x1 menjadi 2x1, x2 kuadrat dikali 2 diturunkan terhadap 1 otomatis menjadi 0, tidak saya tuliskan. Lalu ditambah dengan 2x1, x2 diturunkan terhadap x1, x2-nya dianggap konstan, ya, menjadi 2x2. Lalu dikurangi dengan 2x1, diturunkan terhadap x1 menjadi. Nah, ini baru turunan pertamanya. Lalu kita turunkan lagi terhadap x1 lagi. Menjadi 2x1 menjadi 2, tambah 2x2, 0, dikurangi 2, 0. x2 dianggap konstan. Itu jangan dilupakan ya. Nah, kemudian kita ambil yang kedua. D kuadrat F per dx1 x2. dx2. Ini hasilnya adalah, kita turunkan misalnya terhadap x2 dulu. x1 kuadrat itu menjadi konstanta karena variabelnya adalah x2. Maka dia jadi 0. Tidak saya tuliskan. Lalu 2x kuadrat diturunkan menjadi, karena dia variabel, menjadi 4x2. Lalu ditambah dengan 2x1 x2, ya, diturunkan terhadap x2, itu hasilnya adalah 2x1. Lalu diturunkan lagi terhadap x2, hasilnya 0. Nah, ini sudah selesai terhadap dx2, sekarang terhadap x1. Nah, karena x1-nya variabel, maka x2-nya jadi konstanta. Karena x2-nya jadi konstanta, diturunkan terhadap x1, otomatis 0. Nah, di sini hanya x1-nya hanya ada 2x1 saja, yang suku x1.
Maka 2x1 diturunkan terhadap x1, hasilnya adalah, kalian boleh mulai dari x1 duluan, hasilnya akan sama saja. Hasilnya akan sama saja. Itu juga dengan kuadran f terhadap dx2, dx1. Ya. Kita turunkan misalnya terhadap x1 dulu. Ya. Hasilnya menjadi 2x1, kemudian ini 0, lalu tambah dengan 2x2, dikurangi 2 terhadap x1. Baru kita turunkan terhadap x2. Hasilnya adalah ini 0, ini 2, ini 0, berarti 2. Dan yang terakhir, itu adalah d kuadrat f per dx2 dx2. Nah, ini kalau kita turunkan menjadi x1 kuadratnya jadi 0, 2x kuadratnya jadi menjadi 4x2, kemudian 2x1 x2-nya karena terhadap x2 maka x1-nya konstan menjadi 2x1, lalu ini otomatis 0 karena ini konstanta. Lalu turunkan lagi terhadap x2, hasilnya otomatis 4x2 menjadi 4. Sementara 2x1 karena x1-nya adalah konstan, dia menjadi 0. Nah, kita dapatkan turunannya, simbolnya nabla tadi adalah P, F ya, itu sama dengan 2, 2, 2. Ini adalah sedikit dari dasar dasar matematikanya optimisasi yang akan terpakai oleh kita untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya. Ya, silakan. Untuk fungsi penurunannya itu entah diturunkan ke S1 atau S2 itu nggak ngaruh ya, Pak ya? Sama saja. Mau yang duluan mana gitu kan? Iya. Iya, sama saja. Kita coba buktikan ya. Misalnya nih, kita ambil yang ini saja, yang ini ya. Oke. Pertama diturunkan terhadap x1 dulu ya. Maka hasilnya adalah ini turunkan terhadap x1, hasilnya adalah 2x1, x2-nya otomatis 0 dan ditambah dengan 2x2 dikurangi 2x1 ya. Terus kita turunkan terhadap dx2. Hasilnya adalah 2. Sama ya? Iya. Benar nggak? Iya, Pak. Oke ya. Sama saja ya, mau di yang dalamnya duluan atau yang belakangnya duluan itu sama saja. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Ada lagi yang lain? Yang lain ada yang mau bertanya? Belum, Pak. Oh, belum ya? Oke. Minggu depan, oh ya, ini nanti saya upload dan silakan kalian pelajari. Nanti saya cek lagi kalau ada saya keliru, saya perbaiki langsung. Ya, tapi sekali saya yakin bahwa kalian sudah paham poinnya apa. Nah, untuk praktikum ya, jadi gini, praktikum itu sebetulnya seharusnya ya, karena libur kemarin jadi agak sulit ya. Harusnya saya menjelaskan sebentar, waktunya udah tinggal berapa ya? Oke, 2 menit lagi ya. Oke, jadi begini, nanti akan ada tugas ya, tugas mingguan. Nanti tugasnya akan saya upload di Elok ya. Ya masih terkait sama ini saja kok, tidak aneh-aneh lah gitu. Kemudian yang kedua untuk praktikum, saya itu masih belum pasti apakah karena metodenya yang dulu itu adalah pertemuannya itu sekali 2 minggu ya. Jadi minggu pertama itu untuk pelaksanaan praktikumnya, minggu besoknya itu lalu minggu pertama itu adalah materi dan melakukan praktikum, kemudian ada tugas di situ, kalian kerjakan per kelompok, kemudian minggu depannya tiap kelompok mempresentasikan penyelesaian dari tugas yang minggu lalu. Nah, ditambah dengan penulisan laporan gitu ya.
Nah, saya masih belum saya nggak tahu apakah saya akan menjalankan itu atau enggak ya. Maksudnya saya masih mikir kira-kira yang paling bagus untuk kalian itu seperti apa gitu. Apakah tiap minggu ada praktikum atau masih memakai metode yang lama gitu. Karena selama ini praktikum yang saya jalankan dan juga teman-teman dosen yang lain kan jalankan juga modelnya seperti itu ya. Jadi sekali 2 minggu ya. Minggu pertama kuliah, minggu berikutnya presentasi tugas ya. Nah, itu nanti kita coba bahas di pertemuan nanti ya. Karena kita kan ada 14 pertemuan. Ada 14 pertemuan, modulnya ada, saya lupa ya, ada berapa modul itu ya, ada 7 modul apa 6 modul ya. Nanti saya coba hitung-hitung lagi untuk melihat apakah waktunya cukup atau tidak gitu ya, untuk melihat itu juga. Kemudian untuk UTS dan UAS-nya juga gitu. Saya meminta kalian untuk kalian ada berapa orang ya di sini? Ada berapa orang mahasiswanya? 50 nyampe nggak ya? Enggak, Pak. 38. Oke, 38. Itu nanti kalian bagi menjadi, kalian nyari sendiri ya. Kalau saya bagi menjadi 2 kelompok, 2 orang 1 kelompok itu jadi 19, itu sangat banyak ya. Sangat banyak, terlalu banyak gitu. Maksud saya nanti pas presentasinya, lama menunggunya nanti. Gimana ya enaknya ya? Mungkin dibuat 3 atau 4, Pak. Nah, saya kalau mikir kayak gitu takutnya nanti nggak efisien. Maksud saya, kalau 2 orang, kemungkinan besar dua-duanya mengerjakan. Tapi kalau 3 orang, nah yang satu lagi pasti nyanyi gitu. Biasalah ya, yang 2 ngerjain, yang 1 nyanyi, menghibur kan gitu. Nah itu saya khawatir nanti selesai sih selesai, tapi nanti nggak semuanya dapat pengalaman gitu. Kecuali kalau kalian mau berjanji gitu. Nah ini juga susah sih ya. Minta janji sama mahasiswa itu sulit ya. Oke, nanti deh kita rumuskan ya. Mungkin pertemuan kita praktikum nanti itu gimana? Bisa dimasuk, Pak. Mungkin bisa bikin video presentasi aja biar lebih efisien yang 2 orang per kelompoknya tadi. Jadi udah presentasi duluan gitu. Oh gitu ya? Jadi nanti saya nonton nih. Kayak nonton Korea gitu ya? Di YouTube gitu ya? Maksudnya begitu? Ya lebih kurang gitu sih, Pak. Oke. Sebetulnya idenya bagus ya. Karena apa ya? Karena terus terang pengalaman saya tahun lalu itu memang teman senior kalian agak sulit untuk presentasi dengan baik. Masalahnya gini, seringkali waktu itu jadi molor gara-gara ada yang masalah jaringan lah, ada yang tiba-tiba laptopnya ngehang lah, ada yang tiba-tiba ini itu, ada yang temen-temennya belum bisa masuk-masuk lah, selalu banyak drama gitu. Jadinya molor terus, akhirnya yang lain jadi menunggunya capek, dan saya pun juga saya juga manusia ya, bisa capek gitu. Jadi saya kira ide bagus loh itu. Saya kira ide bagus. Tapi nanti ya kita bicarakan ya. Oke, nanti praktikum. Ya, nanti praktikum. Saya akan sambil mengenalkan asisten. Saya punya 2 orang asisten praktikum. Nanti mereka berdua yang akan membantu kalian. Dan setiap kali praktikum, ya, di awal saya akan ngasih materi sekitar 20 menit, 30 menit, tapi materinya terkait dengan pelaksanaan praktikum. Ya. Jadi wajib datanglah kalian semua. Nah nanti pada saat minggu depan ya, pada saat presentasi, saya kira mungkin itu ide bagus ya. Nanti kita bicarakan lebih jauh. Siapa tahu nanti kalian ada ide-ide segar juga yang bisa dikasih ke saya kira itu akan bagus gitu loh. Jadi pembelajarannya bukan berbasis saya, tetapi berbasis kalian gitu. Jadi bukan merdeka sih, tetap bertanggung jawab, tapi goalnya adalah kalian paham gitu, dan saya ikut belajar lah dari kalian nanti. Intinya sih gitu. Oke, saya kira sampai di sini dulu ya. Nanti sekali lagi saya ingatkan akan ada tugas 1 soal saja.
ya, terkait dengan diferensial ini. Nanti saya upload di Elok, kalian kerjakan, dikumpulkan seperti biasa 1 minggu setelah ini ya. Oke, saya kira